sawiji Dharma Bekti semoga Ibu Pertiwi Jelaya Mas Dharma Bekti semoga Ibu Pertiwi Raden Raden Rencana nas pantas dan badai Gelas Tiwas-tiwas labui wong noragagas Jelaya mas tiwas-tiwas labui wong noragagas Dino dino rencana kerjae para saracana aja ngaya dimen lestari widodo Jelaya mas aja ngaya dimen lestari widodo irang malam bak gala-gala sakri esentro padat sama muka dadi sarana manunggal lahir terus ing batin terus maju tanpa mundur patulan tangguh Baik, diucapkan terima kasih satu tari pembuka dari Tayub Saraswati dengan judul Gambyong Pangkur mengawali perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya, lestari budayaku. Kami ucapkan selamat malam dan juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini, bertemu kembali dengan kami yang berada di sini dalam seluruh rangkaian acara Talk Show Gebyar Warisan Budaya Tak Benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Diucapkan selamat malam kepada seluruh narasumber. Pada kesempatan hari ini tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang kurang satu apapun tentunya. Dan juga kepada seluruh pemirsa pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa dalam acara Talk Show Gebyar Warisan Budaya Tak Benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Untuk yang pertama yang terhormat Ibu Endang Sri Sumiaritini dari Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kutil. Alhamdulillah luar biasa. Dan juga yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Kutil, sehat selalu. Terima kasih matur nuwun Bapak dan juga hadir bersama kita pada kesempatan malam hari ini Ketua Dewan Kebudayaan Gunung Kidul, Ibu Warsilah SPD yang kami hormati. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Kutil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada seluruh pemirsa, selain ada ketiga beliau yang sangat luar biasa ini, pada kesempatan hari ini juga kita turut mengundang kedua narasumber untuk yang kami hormati. Untuk yang pertama juga selaku pelaku dan pelestari warisan budaya tak benda, Ibu Sri Wahyuni atau lebih dikenal dengan Ibu Yuniari. Selamat malam Ibu. Ye, sugeng dalu Mas Kutil. Selamat malam. Dan juga pada kesempatan malam hari ini ada salah satu narasumber juga yang menjadi bagian dari rangkaian acara talk show Gebyar Warisan Budaya Tak Benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia, selaku staf dan juga selaku, lebih tepatnya ini adalah beliau yang selalu menangani dan selalu mengurus
Dan tentunya beliau ini yang nanti akan menjawab berbagai macam pertanyaan tentang warisan budaya tak benda. Selamat malam Mas Hadi, sehat? Oke, selamat malam Mas Gudel, pemirsa di studio maupun di rumah serta dimanapun berada. Baik, dan malam hari ini kita juga tidak sendiri, Bapak Ibu maupun juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara pada kesempatan malam hari ini. Tadi kita bersama-sama, Bapak Ibu telah dibuka dengan salah satu penampilan Tayub Saraswati dengan judul Gambyong Pangkur. Pada kesempatan hari ini ataupun juga malam hari ini kita akan bersama-sama mengobrolkan, kita akan bersama-sama belajar dan juga kita akan bersama-sama nanti mendapatkan pencerahan tentang apakah sebenarnya warisan budaya tak benda. Mungkin selama ini kepada seluruh pemirsa maupun juga kepada seluruh hadirin yang hadir di studio, warisan budaya ini adalah sama, apa-apanya sama, tapi ternyata Bapak Ibu dan kepada seluruh hadirin yang hadir di studio, warisan budaya tak benda ini merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang sudah diakui oleh dunia. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini nanti kita akan bertanya-tanya kepada seluruh narasumber kita. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat agar seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar, Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Dan kepada seluruh pemirsa, sekali lagi, pada saat kita mengenal kata budaya yang mungkin terlintas di pikiran kita ataupun juga di angan-angan kita adalah satu pertunjukan seni yang dimana itu nanti ada pemusik, ada penari, terus ada pertunjukan. Nah, mungkin kepada pemirsa dan juga seluruh yang hadir di studio ini mungkin masih agak sedikit bingung. Sebenarnya apakah warisan budaya tak benda? Apakah juga memiliki perbedaan dengan warisan budaya yang dalam konotasi ataupun juga dalam artian yang nampak? Nah, kalau tidak benda ini kan berarti bukan sesuatu yang berwujud. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Khairul Agus Mantara. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Gudel. Sehat Pak di tengah cuaca yang semakin hari semakin menyuburkan tanah Gunung Kidul Handayani. Alhamdulillah berupaya sehat terus. Amin, matur nuwun Bapak. Pak Agus, nah malam hari ini ataupun kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang warisan budaya tak benda. Nah, secara harafiah atau pengertian warisan budaya tak benda itu sebenarnya apa sih Pak Agus? Ataukah sama seperti hasil kebudayaan yang lainnya ataukah ada hal lain sehingga mendapat julukan ataupun sehingga disebut warisan budaya tak benda? Monggo kami silahkan. Terima kasih Mas Gudel dan sahabat budaya dimanapun berada. Ketika bicara budaya, dulu orang selalu berpikiran bahwa budaya itu adalah seni. Dan ketika bicara seni, maka bicara tradisional. Sehingga budaya adalah tradisional. Budaya adalah hal-hal yang lama. Itu dulu. Tapi perkembangannya bahwa kita harus tahu bahwa yang namanya budaya itu hasil karya cipta karsa manusia yang kemudian dilakukan dan diturunkan sampai dengan anak cucunya. Ini budaya. Kemudian di dalam pemilahan, ini budaya ini dalam bentuk warisan yang diturunkan itu menjadi dua. Yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda. Sementara dari sisi regulasi, kalau proses perlindungannya budaya warisan benda ini tentu nanti dengan keputusan Bupati nanti yang akan dikaji, disidangkan oleh teman-teman tim ahli cagar budaya. Kemudian nanti dilengkapi dengan berbagai macam persyaratan sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Sementara kalau kita bicara warisan budaya tak benda, yang ini sering orang mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu orang ketok, sebenarnya enggak sih, tapi ilmunya. Jadi dari sisi keilmuannya inilah yang kita namakan warisan budaya tak benda. Bagaimana prosesnya, bagaimana ini bisa terjadi, ini bisa dikategorikan di sana. Seperti yang di depan kita ini. Ini ada tiwul, ini ada waterliwet, ini ada gudeg tebok gedang ya, atau ares.
Ini warisan budaya, ilmu nenek moyang kita yang diturunkan kepada kita, bagaimana merubah, menambah nilai tambah dari barang yang sudah ada menjadi enak, menjadi nikmat dan sebagainya. Ilmunya inilah yang akan kita namakan warisan budaya tak benda. Kemudian prosesnya ini nanti lengkapnya mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Hadi. Jadi kita melakukan kajian bersama-sama dengan ahli, karena kebetulan tidak bisa dikaji oleh orang biasa. Ini harus ahli yang mengkaji sesuai dengan pembidangannya. Kemudian nanti setelah dikaji, maka kajian itu akan kita nilaikan. Kebetulan kalau warisan budaya tak benda ini yang mengajukan proses penilaiannya di tingkat nasional atau di tingkat kementerian adalah serendah-rendahnya pemerintah provinsi. Sehingga hasil kajian kita ini kita himpunkan, kita kumulasikan ke provinsi, provinsilah yang mengajukan ke kementerian. Kemudian tim ahli warisan budaya tak benda nasional akan melakukan penilaian terhadap apa yang telah kita kaji ini. Apakah dari sisi bahannya, kemudian literasinya, sejarahnya, ini mungkin belum ditetapkan di daerah lain, dan ini merupakan produk asli wilayah itu, atau misalnya kalau Gunung Kidul ya wilayah asli Gunung Kidul, ini akan dinilai di sana. Kemudian kalau sudah dinilai dan layak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan, maka akan ditetapkan oleh menteri. Kalau kemarin itu Menteri Pendidikan Kebudayaan dan IT, jadi perguruan kebudayaan ini lah sekarang ini karena besok itu menterinya itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini pecah menjadi 3, kita menjadi Kementerian Kebudayaan, otomatis besok mungkin ini Pak Menteri Kebudayaan yang akan menetapkan. Itu sekilas seperti itu. Dan untuk Gunung Kidul perlu diketahui bahwa kenapa kita berani mengambil tagline dari Gunung Kidul untuk Indonesia atau bahkan dari Gunung Kidul untuk dunia. Karena kita potensinya luar biasa, hampir setiap sisi wilayah Gunung Kidul punya warisan budaya itu. Hanya ini terus kita kaji dan harapannya menjadi satu potensi yang bisa kita kembangkan. Gitu Mas Gudel, panjang ini saya menyampaikan. Luar biasa ya, berarti dari awal ini saya sudah bisa mengerti. Mungkin kalau boleh dibilang budaya benda ini adalah contohnya seperti candi yang tampak, bangunan joglo, bangunan joglo, cagar budaya yang lain seperti masjid, makam bersejarah, tugu dan lain-lain. Nah, kalau budaya tak benda ini adalah yang memiliki nilai sejarah ataupun adalah objek budaya yang tidak bisa dipegang atau abstrak atau ilmu yang diturunkan. Nah, seperti yang dibilang Pak Agus Mantar selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kudo Kabupaten Gunung Kidul, seperti Tiwul dan juga ini ada produk-produk yang ini memang dikaji dan ini benar-benar turun-temurun ya Bapak ya di Kabupaten Gunung Kidul. Oleh mungkin karena itu di daerah lain ada Tiwul, tapi mungkin Tiwulnya beda dengan Tiwul kita. Prosesnya mungkin cara dari menumbuk, dari mengupas ketela. Kemudian bagaimana proses pengeringan sampai menumbuk, kemudian menjadi tepung, kemudian kalau dalam bahasa orang Gunung itu ngindel, ngindel itu membuat butiran-butiran kecil itu sampai dengan dikukus atau didang itu sampai dengan matang. Ini mungkin beda prosesnya, dan ini daerah lain mungkin juga pernah ada Kediri ya, teman juga pernah menyampaikan bahwa mereka itu punya tiwul, tapi ya tiwulnya Kediri mungkin beda dengan tiwulnya kita. Nah, akhirnya tetap dari kementerian tetap kita ini menjadi dilindungi bahwa ini menggunakan warisan daerah istimewa Yogyakarta. Wah, dan ini tadi Bapak mohon izin, kalau untuk pengusulan ini adalah paling rendahnya adalah pemerintah tingkat provinsi ya Pak, untuk pengusulan warisan budaya tak benda ini. Nah, mungkin mohon izin kita ke Mas Hadi sendiri. Bagaimana sih Mas proses penetapan atau juga proses atau prosedur ditetapkannya warisan budaya tak benda? Mas Hadi selaku pengelola warisan budaya tak benda Kabupaten Gunung Kidul pasti banyak sekali, apalagi warisan budaya tak benda ini juga mencakup tradisi lisan, ada juga seni pertunjukan, dan juga ada adat istiadat, ritus, perayaan, bahkan pengetahuan dan juga kebiasaan perilaku mengenal alam. Nah, ini bagaimana prosesnya hingga warisan budaya tak benda itu diakui oleh kementerian? Apakah sulit ataukah seperti apa? Mungkin boleh dikasih gambarannya sedikit, monggo Mas Hadi. Oke, baik, terima kasih Mas Gudel, pemirsa di studio maupun di rumah. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Kadis, jadi tahapannya yang pertama itu adalah dikaji. Nah, dikaji ini boleh di level kabupaten maupun provinsi. Jadi
masing-masing punya kewenangan maupun hak untuk mengkaji. Kemudian setelah dikaji itu diusulkan atau dicatatkan. Kemudian tahap yang ketiga adalah disidangkan oleh tim ahli WPTB nasional. Jadi WPTB itu memang levelnya nasional, berbeda dengan cagar budaya atau budaya benda yang di tiap level pemerintah daerah itu ada timnya. Tapi khusus WPTB itu timnya hanya di level nasional, Mas. Kemudian setelah disidangkan, kalau memang memenuhi kriteria nanti ditetapkan. Kalau memang tidak, nanti akan ditangguhkan ataupun bisa diusulkan di tahun selanjutnya. Kemudian untuk seleksinya, secara umum itu ada dua, ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada seleksi substansi. Seleksi administrasi kalau memang memenuhi syarat, nanti lanjut ke seleksi substansi. Kalau memang tidak memenuhi syarat bisa diusulkan tahun selanjutnya. Kemudian di seleksi substansi juga ada beberapa level, Mas. Kalau data-datanya memenuhi, kajiannya memenuhi, kemudian dokumentasinya memenuhi, nanti bisa lanjut disidangkan. Kalau memang kurang memenuhi, nanti bisa diberikan waktu atau kesempatan untuk melengkapi. Kemudian kalau ternyata data-datanya kok tidak mendukung, itu nanti akan ditangguhkan dan bisa diusulkan di periode selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak semua usulan yang kita sampaikan ke pusat lewat provinsi itu disetujui ataupun diloloskan. Jadi ada beberapa tahap. Kurang lebih prosesnya hampir 1 tahun. Jadi cukup lama. Begitu, Mas Gudel. Baik, dan ternyata juga tidak hanya sekedar mengajukan, terus kajian, terus jadi ataupun diakui juga ya Pak Kepala Dinas ya, bahwasanya benar-benar dikaji sehingga nanti akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Sesuai dengan tagline-nya dari Gunung Kidul untuk Indonesia, warisan budaya tak benda. Berarti di Kabupaten Gunung Kidul ini terdiri dari 18 kapanewon dan 144 kalurahan, di mana setiap kalurahan dan di setiap sisi ataupun juga di setiap sudut Kabupaten Gunung Kidul ini memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari olahan makanan ataupun juga ilmu-ilmu yang pengetahuan alam, maksudnya bagaimana Pranoto Mongso itu ya Pak Kadis, kalau di sini Pranoto Mongso Petungan Jawa itu kan sebenarnya adalah satu ilmu turunan yang diwariskan oleh nenek moyang ataupun leluhur kita. Nah ini nanti ternyata harus dikaji terlebih dahulu para pemirsa, tidak hanya mengusulkan saja terus nanti oh ini jadi, tidak dikaji, diriset apakah bisa ditetapkan, jika tidak tadi ada opsi ditangguhkan ataupun di tahun depan baru bisa diajukan kembali. Terima kasih Mas Hadi, sangat luar biasa sekali. Dan juga sebenarnya di Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini merupakan salah satu wilayah yang letak geografisnya paling luas ya Pak, di selatan daerah istimewa Yogyakarta, tersebar membentang mulai dari timur hingga barat, jajaran pantai dan juga bentang alam yang luar biasa. Nah untuk Mas Hadi ini mungkin ada beberapa contoh mungkin yang bisa disebutkan, sebenarnya ada apa aja warisan budaya tak benda di Kabupaten Gunung Kidul yang sudah diakui? Ada 28 Mas. 28? Iya, yang kita punya ada 28, mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya, tapi yang salah satu mungkin yang cukup unik adalah WPTB Kampung Pitu. Jadi Kampung Pitu ini unik karena memang satu-satunya komunitas adat yang ada di Gunung Kidul, lokasinya ada di perbukitan Gelanggeran. Jadi di kampung itu hanya diperkenankan atau boleh ditinggali hanya oleh 7 kakak saja, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dan itu sudah berlangsung selama ratusan tahun. Itu salah satu keunikan. Kemudian kita juga punya banyak upacara adat yang baru saja ditetapkan, diantaranya adalah upacara Njalo Udan yang ada di daerah Purwosari. Oh iya. Itu baru digelar kemarin, sekitar 1-2 minggu yang lalu. Jadi ada satu ritus menarik. Warga setempat memang kebanyakan adalah para petani. Kemudian beberapa juga pengolah kebun gitu. Karena susahnya mendapatkan air beberapa bulan, terutama di musim kemarau ya. Kemudian mereka punya salah satu ritus menarik, yakni ritus upacara Njalo Udan gitu.
Oh, luar biasa sekali ternyata. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin bagi pemirsa dianggap hal biasa, dianggap itu hanya kebiasaan nenek moyang ataupun ini kebiasaannya mbah-mbah kita yang dulu, tapi ternyata ini juga tergolong ataupun juga termasuk sebagai warisan budaya tak benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Terima kasih Mas Hadi. Baik, dan kita beralih ke Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, sesuai dengan tagline Ibu dari Gunung Kidul untuk Indonesia, warisan budaya tak benda. Nah, bagaimana Ibu dukungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ataupun juga apakah ada kebijakan-kebijakan khusus terkait untuk WBTB ataukah ada memang support dari pemerintah setempat khususnya dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul untuk mendukung ataupun untuk melancarkan seluruh proses pengurusan ataupun juga pengajuan WBTB. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mas. Yang jelas kami dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya untuk Ketua DPRD Gunung Kidul, kami sangat mengapresiasi Mas, sangat mengapresiasi, dan ini hasil kerja yang luar biasa dari tingkat tokoh masyarakat yang ada, kemudian masyarakat yang ada di tiap pedukuhan, bahkan di kelurahan ataupun mungkin di kapanewon masing-masing, sehingga bisa melestarikan. Dan ini loh, saya punya identitas, saya punya warisan budaya tak benda seperti ini, dan sudah diaturkan tadi sama Pak Kepala Dinas dan perlu dikaji ulang. Dan yang sangat unik ini, tidak semua warisan budaya tanpa benda ini tadi diaturkan tidak dimiliki kabupaten ataupun provinsi ataupun dari dunia yang lain. Karena apa? Maksudnya dunia lain itu di sini misalnya di belahan, Eropa, di belahan dunia yang lain. Dan ini juga menarik wisata, dan bahkan kita arah ke depannya selain kita juga untuk meningkatkan PAD kita, nanti kita untuk mempromosikan wisata, salah satu adalah kebijakan kita bagaimana untuk merespon dan memberikan mensupport anggarannya Mas. Anggarannya bagaimana kita kerjasama, kita ada dana dari tingkat desa, dana desa, kemudian juga dana IS, dan bahkan untuk kabupaten sendiri anggaran APBD kita, kalau kita harus mensupport supaya ini untuk membawa kuncaraning asmo Gunung Kidul yang tercinta ini Mas. Baik, berarti secara garis besar pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini mendukung sepenuhnya Bu, seluruh proses pengakuan atau juga seluruh proses untuk pengurusan WBTB, sehingga nanti seluruh warisan budaya tak benda ini akhirnya bisa diakui secara resmi oleh Kementerian atau Republik Indonesia negara kita, sebelum nanti diakui ataupun juga ditiru oleh belahan dunia yang lain. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ada lagi mungkin terkait kebijakan? Yang jelas kami ucapkan terima kasih Mas, dari semua pihak hingga seperti ini Gunung Kidul mempercayai warisan budaya tanpa benda. Mereka harus ibaratnya nenek moyang dulu kita yang secara temurun, kalau orang Jawa bilang adus keringet, adus seluh, adus getih, untuk menciptakan semua ini warisan budaya, dan kita hanya wajib melestarikan dengan salah satu, dengan berbagai, kita tidak bisa bekerja sendiri Mas, makanya harus selalu bergotong royong, dan gotong royong pun ini juga merupakan warisan budaya tak benda, sehingga golong gilik manunggal nyawiji dadi siji untuk masyarakat Gunung Kidul yang tercinta. Wah, luar biasa Ibu, memang dukungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini juga sangat diperlukan untuk mengajukan atau nanti untuk seluruh proses pengakuan sebuah warisan budaya tak benda. Terima kasih Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, dan selanjutnya kita akan beralih kepada Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Warsilah SPD. Ibu, kalau tadi kita bersama-sama mendengar peran dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang memang nanti akan selalu mengawal kebijakan dan juga mengawal seluruh keputusan, dan juga nanti akan supporting secara anggaran terkait dengan penetapan WBTB dari Gunung Kidul untuk Indonesia sendiri. Nah, Ibu Warsila ini kan selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul,
sampai saat ini Ibu, hal-hal yang menantang di lapangan ataupun hal-hal yang meyakinkan kembali kepada masyarakat, apalagi teman-teman muda, bahwasanya ini itu adalah sebuah warisan budaya tak benda. Sulit tidak Bu kalau di lapangan untuk kembali lagi menggalakkan, kembali lagi menginformasikan kepada warga masyarakat Gunung Kidul? Ya, terima kasih Mas Kutil. Tentunya dari beberapa kegiatan yang sudah kami saksikan di lapangan, ini memang perlu adanya suatu tingkat kesadaran dari warga masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Karena kegiatan kebudayaan di Kabupaten Gunung Kidul ini sangat luar biasa, yang pada intinya dari semua kegiatan kebudayaan yang ada ini dengan harapan nantinya kebudayaan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini dapat berkembang, dan nantinya tentu dari semua kegiatan yang ada ini harapannya nanti dapat lestari dan tentunya dapat kesejahteraan masyarakat itu yang paling utama. Karena dari kegiatan kebudayaan yang ada di 18 Kapanewon ini tentunya sangat Mas, dari berbagai macam kegiatan kebudayaan ini sangat luar biasa. Kesadaran tingkat warga masyarakat, baik dari kegiatan adat tradisi, pengembangan kesenian, itu sangat luar biasa. Kami sudah melaksanakan kegiatan sifatnya monitoring ya Mas, dari kegiatan kebudayaan ini. Warga masyarakat ini sangat luar biasa dalam mengembangkan kebudayaan ini, sangat mereka itu istilahnya kesadarannya ini loh Mas, tinggi yang bikin sekali ya, gitu, Bu, kesadarannya ini. Misalkan kayak Rasul itu di Gunung Kidul ini hampir semua wilayah ini melaksanakan baik menikah dari kegiatan padukuhan, kalurahan sampai pengembangannya itu di tingkat Kapanewon. Ini luar biasa sekali, sehingga harapannya nanti ke depannya dari kegiatan kebudayaan ini tentunya nanti dapat membawa kesejahteraan warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Baik, terima kasih Bu. Memang kalau kita berbicara tentang Kabupaten Gunung Kidul, ini adalah salah satu tanah yang buat saya ini memiliki sejuta potensi, mulai dari budaya, pariwisata, bahkan warisan budaya tak benda. Hampir di lingkungan kita, warga masyarakat Gunung Kidul ini benar-benar masyhur atau tumbuh subur sebenarnya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini juga kita menghadirkan narasumber Ibu Sri Wahyuni. Beliau ini salah satu pelaku dan pelestari warisan budaya tak benda yang tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas maupun juga Ketua DPRD dan juga Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, bahwasanya kalau bisa warisan budaya tak benda ini nanti juga memberikan nilai kesejahteraan kepada pelaku ataupun juga kepada penguri-urinya. Nah, malam hari ini Ibu Sri Wahyuni boleh diceritakan sedikit tentang aktivitasnya sebagai pelestari warisan budaya tak benda. Mungkin pemirsa yang menyaksikan acara hari ini penasaran apa yang dilestarikan oleh Ibu dari Sri Wahyuni atau lebih akrabnya dengan Ibu Yuniari. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mas Kutil. Tagline kami juga sejahtera dengan warisan budaya tak benda. Terbukti saya sangat subur juga. Gitu ya. Gitu ya. Baik Mas Kutil, jadi kami adalah salah satu pewaris gitu, pewaris kebudayaan tak benda. Saya mewarisi ramuan gitu ya dari nenek moyang kita yang sudah bertahun-tahun dan diturunkan secara turun-temurun, yaitu biasa disebut dengan ramuan tradisional atau jamu. Nah, itu yang kita kembangkan saat ini. Kita mengolah
apa saja yang ada di sekitar kita, baik empon-empon yang di Gunung Kidul ini luar biasa. Bahkan kita pernah meramu 2015 itu kita juara 1 minuman khas Yogyakarta karena hanya menggunakan benar-benar ramuan yang tumbuh dari Gunung Kidul. Makanya kita sebut wedang Gunung Kidulan gitu ya. Oh, iya, Gitu Mas Gudel. Nah, itu bisa kita olah, kita modifikasi dan kita kemas kekinian dan rasanya juga kita sesuaikan dengan lidah masyarakat di era sekarang gitu ya. Ya, Gen Z itu tadi. Sehingga nanti semuanya bisa menerima, karena semuanya bisa menerima, income juga bisa masuk sehingga kita bisa menebalkan dompet kita, Mas. Gitu ya. Misalnya kalau kita ramuan dari Gunung Kidulan itu terdiri dari kunir, asam, sedikit temulawak dan serai jahe. Nah, itu kita ramu, kita tambahkan dengan minuman soda, sedikit soda. Sehingga di kafe-kafe di Gunung Kidul ini sudah menggunakan ramuan tersebut. Sehingga Gen Z bisa pas di lidahnya. Nah, ini salah satunya seperti itu. Dan juga ada ramuan telang. Kalau bunga telang itu terkandung banyak antioksidannya. Terbukti di zaman dulu nenek moyang kita itu kalau kita iritasi atau matanya merah itu dengan dicuci dengan rendaman air telang. Air telang. Tapi setelah kita teliti lebih banyak gitu, kita sama teman-teman komunitas bunga itu kita temukan bahwa telang itu antioksidannya tinggi sehingga bisa kita minum, kita bikin ramuan sehingga menjadi telang tea ditambah sedikit lemon sehingga vitamin C-nya tinggi, paling bagus untuk mempertahankan stamina tubuh dan itu Gen Z luar biasa. Senang gitu ya Bu, senang menikmati. sekali. Semakin masyarakat senang, saya lebih senang lagi. Gitu ya. Income-nya Gitu. tetap ya kan Bu. Income-nya tetap. Nah, Bu Yuniari, ini kan jadi satu tantangan juga Ibu, di mana meyakinkan kembali bukan masalah apa-apa, jamu loh Bu ya. Jamu kalau sekarang anak-anak atau pemuda sekarang tuh minum jamu, aduh saya nggak sakit kan gitu. Pemahaman minum jamu itu sakit dulu terus baru minum jamu gitu kan. Nah, bagaimana cara meyakinkan teman-teman ataupun juga pemirsa yang notabene masih takut untuk minum jamu atau menjajal jamu itu seperti apa sih Bu? Pertama edukasi. Nah, jadi kita bagul jamu ini juga tidak cukup ayu kemayu gelem dirayu. Jadi kita harus merombak itu bahwasanya kita bagul jamu juga harus ayu, tidak boleh kemayu tapi juga harus pinter karena kita harus mengedukasi. Ini loh manfaat jahe, manfaat kunyit itu mengandung kurkumin dan itu sudah diteliti oleh perguruan tinggi sehingga kita tinggal mengaplikasikannya saja dengan edukasi, dengan inovasi, ya. Kreativitas di dalam kita membuat ramuan dan juga membuat rasa itu sesuai dengan Gen Z. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita inovasi nggak ada matinya, Mas, gitu. Oke, berarti memang diperlukan ya Bu, Iya. di mana inovasi disesuaikan dengan zaman tanpa harus meninggalkan sesuatu yang baku yang ada di situ. Baik, terima kasih Bu Yuniari. Mohon izin saya panggil Bu Yuniari. Siap. lebih akrab Ibu Yuniari ya dengan produk-produknya seperti itu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita nanti masih akan bertanya-tanya dengan kelima narasumber kita pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu kita akan break sejenak, kita akan menyaksikan persembahan Sanggar Tayub Saraswati. Selamat menyaksikan.
Boleh sekali lagi Bapak Ibu diberikan tepuk tangan untuk penampilan yang sangat luar biasa. Ini merupakan salah satu kekayaan Kabupaten Gunung Kidul untuk kebudayaan. Tayub Saraswati membawakan tarian berjudul Godril yang tadi kita bisa saksikan secara bersama-sama. Baik, kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara pada kesempatan malam ini ataupun juga pada kesempatan hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita kembali lagi dalam acara talk show Gebyar Warisan Budaya Tak Benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Telah kita perdengarkan statement dan juga berbagai ilmu-ilmu dari kelima narasumber kita, pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa di Kabupaten Gunung Kidul untuk selalu tetap menjaga dan juga melestarikan dan juga memperjuangkan seluruh warisan budaya tak benda hingga sampai diakui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian. Baik Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, kepada Bapak Agus Mantara, ini apakah ada Pak program-program dari Dinas Kebudayaan untuk mendorong WPTB di setiap tahunnya? Kan karena masih banyak sekali yang perlu digali dan juga dikaji. Apakah ada program tersendiri ataukah ada plotting anggaran dari Dinas Kebudayaan untuk mendorong warisan budaya tak benda? Monggo Bapak. Terima kasih Mas Gudel dan sahabat budaya dimanapun berada. Program ini kalau di persentase mungkin 60% anggaran Dinas Kebudayaan ini orientasinya ke warisan budaya tak benda. Dari proses kajian, kemudian sampai dengan menyidangkan, sampai dengan ditetapkan. Kemudian kita juga ada satu kegiatan namanya gelar WBTB atau gelar warisan budaya tak benda. Gelar WBTB ini ada satu kegiatan yang memang kita akan memilih nanti WBTB yang paling punya rating tinggi menjadi kesukaan netizen, kesukaan warga masyarakat sekarang. Kemudian itu akan kita gelar. Dan tahun ini kami berniat dengan Mas Hadi dan teman-teman, kita akan buat satu event gelar WBTB yang agak besar nanti. Rencana kami nanti di bulan Desember. Kalau berkenan nanti kita akan mengundang Mas Menteri Kebudayaan untuk kita hadirkan di gelar WBTB kita ini. Atau mungkin syukur Pak Mas Wamennya juga nanti kita akan informasikan bahwa di Gunung Kidul ini punya banyak warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh nasional. Selanjutnya secara reguler kami ini di samping mengkaji, mengusulkan penetapan, ini kami juga melestarikan. Yang kita lestarikan ini ya mungkin seperti malam hari ini, bagaimana kita ada giat yang namanya talk show. Ini memberikan informasi kepada dunia bahwa Gunung Kidul punya warisan budaya tak benda yang cukup banyak. Kemudian dalam bentuk fasilitasi pementasan, fasilitasi kemudahan-kemudahan. Teman-teman misalnya Tayub yang malam ini tadi kita lihat bersama. Saya setiap awal tahun dan akhir tahun selalu menandatangani surat perjalanan dinas mereka. Jadi mereka ini diminta untuk tampil di wilayah Jawa Tengah biasanya, dan mereka bisa berminggu-minggu. Dan saya tanya apakah bisa hasil ini untuk hidup? Katanya bisa sih untuk hidup. Bisa, 2 kali kegiatan ini ya cukup untuk 1 tahun untuk mereka ini. Ini kan menarik sekali ya. Orang lain tidak tahu, mungkin tidak ngerti bahwa ada potensi yang demikian. Kemudian warisan budaya tak benda yang lain ini juga sangat menarik. Misalnya yang dalam bentuk kuliner. Kuliner ini yang harian ada water liwet misalnya. Water liwet ini kan prosesnya unik, dari cara nangkapnya, kemudian nangkap ikan, dibersihkan, kemudian sehari ini dialumke, kalau dalam bahasa Jawa itu didiamkan. Kemudian sore itu udah dibersihkan, sore itu baru dikasih bumbu. Dimasukkan di dalam kendil itu. Biasanya dicampur dengan rempah kembang gedang, bukan bunga pisang itu. Bunga pisang ya. Ini juga satu lokal jeniusnya masyarakat Gunung Kidul. Jadi ketika memasak itu ditambah bunga pisang atau kembang gedang itu untuk memperbanyak volume sebenarnya.
Jadi dulu itu saking baiknya orang Gunung Kidul, ini kan water liwet ini diberikan kepada orang-orang terhormat. Mau kerawan Bu Ketua Dewan misalnya, Iya. ini harus masak water liwet itu. Iya, iya. Ketua Jadi Dewan. mohon izin menjadi sajian khusus, Iya. jamuan khusus Pak ya. Iya, jamuan khusus. Kemudian mereka masak semalam nggak tidur. Kalau dalam bahasa mereka itu ngeneni, ngintir-intir itu dari maghrib sampai dengan subuh. Dan itu luar biasa lamanya. Lah ini kalau dimakan itu duri lunak. Jadi kayak iya, presto. iya. Kayak di presto. Tapi kalau presto itu mungkin bumbunya tidak masuk ke duri-duri. Kalau Iya. ini masuk ke duri-durinya masuk. Karena bumbunya. mungkin dari proses pengolahannya Iya, yang benar-benar kemudian yang tradisional. menjadi nilainya sangat tinggi untuk warga masyarakat Gunung Kidul ini adalah ikannya diberikan kepada tamunya, kembang gedangnya itu bunga itu untuk Dikonsumsi yang sendiri. masak. Oh, Jadi iya. nerimo yang masak itu kita memposisikan bahwa kita ini harus menjadikan tamu kita ini menjadi raja. Raja. Inilah yang nilainya sangat tinggi masyarakat Gunung Kidul itu di situ sebenarnya. Dan ini diimplementasikan dalam bentuk suguhan makanan. Ini salah satu. Kemudian kami selalu fasilitasi, ada gelar BPTB, kemudian ada fasilitasi upacara adat. Fasilitasi upacara adat di Gunung Kidul cukup banyak. Dan mereka akan melakukan gelar potensi yang tadi sudah ditetapkan. Ada tayub, kemudian ada ya reok, ada macam-macam itu. Mereka akan tampil di situ, ada gelar potensi. Dan ini kita fasilitasi dengan anggaran seadanya lah, tapi cukup kalau misalnya masyarakat mengajukan itu. Ini prosesnya program kita cukup banyak dari baik pementasan ataupun dari bentuk fasilitasi yang lain. Gitu, Seperti itu. Mohon izin satu lagi Pak Agus. Sejauh mana sebenarnya potensi warisan budaya tak benda ini untuk pengembangan ekonomi kerakyatan? Tagline kami ini di kebudayaan ini selalu kita gagas bersama-sama dulu ketika kita bersama-sama mulai awal itu dengan tagline-nya namanya Gambyungan, greget ambangun budaya ngudira harjaning panggesangan. Ini adalah satu tagline yang kita bangun bersama, bagaimana kita ini bersemangat ambangun budaya, membangun budaya ngudira harjaning panggesangan. Ini kita berupaya mencari kesejahteraan masyarakat. Apa yang kita lakukan implementasinya adalah kita ajak semua stakeholder, semua yang terlibat di dalam proses pembangunan kebudayaan ini kita ajak. Kemudian ending dari itu semua apa? Ya industri kebudayaan, bahwa seluruh potensi warisan budaya, baik potensi benda ataupun tak benda, ini kita dorong menjadi sebuah potensi industri. Hanya yang selalu kita hindari untuk tidak kita industrikan gotong royong. Gotong royong ini tetap kita jadikan satu wasiat atau nilai tersendiri bahwa gotong royong itu dipertahankan dan ini harus dilaksanakan dengan sukaria, senang, ikhlas. Dan ini menjadi satu pemikat atau pemersatu warga masyarakat di Indonesia ini, khususnya di Gunung Kidul. Tapi kalau yang lain ini Gunung Kidul ini OTW untuk industri kebudayaan. Jadi kami ajak semua warga masyarakat Gunung Kidul. Saya selalu motivasi, kami di Dinas Kebudayaan ini dengan teman-teman selalu motivasi warga masyarakat. Apa sih yang bisa kita dorong? Misalnya kita punya warisan budaya tak benda sekalipun ini belum ditetapkan oleh pemerintah pusat, ini misalnya tradisi sambelan. Sambal bawang itu ya sabunya orang Gunung Kidul. Oh, iya. Ketika orang Gunung Kidul itu belum makan sambal bawang ya belum ada yang kurang pas gitu ya, ya Pak? belum sah makannya. Belum sah, Nah, iya, ini makanya harus ada itu. Nah, ini menjadi menarik. Seperti yang sajian kita ini ada sambal bawang, ada kulupan, ada pete, ada jengkol, ini pelengkap yang luar biasa. Dan ini merupakan potensi. Sekarang banyak orang sudah tidak lagi berani makan daging banyak, sudah tidak berani lagi minum manis. Nah sekarang ini adalah kesempatan warisan budaya tak benda untuk kita kembangkan. Bagaimana nanti kita membuat vegetarian food misalnya, bagaimana rumah makan yang berbasisnya ini dedaunan. Ini semua luar biasa dan ini selalu kami gelurakan untuk warga masyarakat, bagaimana masyarakat untuk melakukan itu. Dan tugas kami melalui bidang-bidang ini kita lakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis bagaimana untuk implementasi atau cara-cara melestarikan warisan budaya tak benda, bagaimana membuat water liwet, bagaimana membuat sambal bawang yang enak, mungkin kemudian membuat gudeg ares atau
bonggol pisang yang Pisang, enak. iya. Ini seperti itu. Kita dorong terus menjadi satu warisan budaya yang kita industrikan. Selalu kita mengkaitkan bahwa potensi warisan budaya ini harus mensuplai kekuatan ekonomi masyarakat Gunung Kidul. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Kebudayaan, di mana Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul mensupport sepenuhnya terkait dengan warisan budaya tak benda agar bisa mengembangkan perekonomian di tingkat bawah maupun juga perekonomian di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul pada kesempatan hari ini. Ibu, bagaimana sejauh mana dan juga apakah mungkin warisan budaya tak benda itu bisa berkolaborasi dengan wisata ataupun dengan tempat-tempat yang notabene paling banyak dikunjungi oleh wisatawan? Bahkan di tahun ini PAD-nya juga alhamdulillah Bu G hampir tembus, sampun tembus Ibu, sudah tembus PAD-nya. Ini berarti kan tingkat pariwisatanya sangat luar biasa. Nah, apakah nanti juga pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan mendorong warisan budaya tak benda dalam artian ini tadi ada olahan makanan, ada juga kesenian ataupun juga ada hal-hal yang menjadi bagian dari warisan budaya tak benda ini berjalan beriringan dengan pariwisata di Kabupaten? Monggo. Nggih Mas, alhamdulillah doanya dari semua warga masyarakat Gunung Kidul, PAD alhamdulillah sudah tembus, dan ini membuktikan Mas bahwa warisan budaya yang tak benda ini salah satu menjadi minat wisatawan masuk di Gunung Kidul. Karena apa? Kepengen olahan-olahan makanan, kemudian tradisi yang ada seperti rasulan. Yang paling fenomenal itu bukaan cupu yang ada di Gunung Kidul. Itu mereka menjadi apa Mas, sehingga mendongkrak PAD kita. Dan tadi Mas Gudel mengatakan apa mungkin, sangat mungkin Mas. Dan kita selalu bukannya sudah harus berhusnudzon, semuanya itu untuk kebaikan warga Gunung Kidul, dan ini menunjukkan hal Gunung Kidul itu sangat luar biasa, sehingga mereka itu yang dulu itu ogahlah ke Gunung Kidul, tapi dengan adanya salah satu penunjang wisata warisan budaya tak benda ini, mereka jadi sangat ingin ke Gunung Kidul lagi, Gunung Kidul lagi, Gunung Kidul lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Boleh diartikan ke Gunung Kidul itu bisa satu kali mendayung, 2 pulau terlampaui, sekalian piknik dan juga belajar tentang ataupun juga penasaran ingin menyaksikan secara langsung warisan budaya tak benda. Berarti dari pemerintah kabupaten siap nih Bu G, beriringan dan mendukung mensupport warisan budaya tak benda ini nanti akan berjalan berdampingan dengan sektor pariwisata. Dengan harapan pokoknya masyarakat Gunung Kidul semakin sejahtera. Amin. Terima kasih Bu, luar biasa. Boleh ditepuk tangan dulu kepada seluruh narasumber kita. Aduh, saya suka sekali nih. Tadi kita sambung ke Pak Agus dan juga Ketua DPRD, sekarang kita ke Ibu Warsila selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Banyak juga yang telah dilakukan Bu oleh teman-teman ataupun juga seluruh pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, di mana setiap harinya melakukan sosialisasi, pembinaan-pembinaan dan juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku seni maupun juga pelaku maupun juga pelestari warisan budaya tak benda. Bu, kalau untuk Ibu sendiri tantangannya di lapangan Ibu untuk kembali lagi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini tuh termasuk warisan budaya tak benda, bahwasanya kita harus tetap nguri-uri seperti waterliwet dan juga Tiwul, juga masih ada ragam kuliner yang lain di Gunung Kidul di tengah-tengah serba kemajuan sekarang. Maem juga sekarang sudah banyak yang instan, minuman juga sudah banyak yang dikolaborasi. Nah, peran Dewan Kebudayaan ini untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan tetap mempertahankan unsur warisan budaya tak benda menika nopo? Monggo silakan. Oke Mas Gudel, terima kasih. Kembali lagi ini saya matur bahwa tentunya warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul ini benar-benar harus diberi pemahaman tentang bagaimana untuk menguri-uri budaya lokal, terutama kuliner yang mungkin saat ini sudah dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan
napa nggih, untuk terutama yang kuliner yang mungkin sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Betul. Terutama yang ini sudah kita lihat bersama nggih, ini contoh yang di depan ini tentunya perlu kita mengenalkan kepada warga masyarakat yang mungkin pada generasi muda pada era saat ini, karena napa nggih, mungkin generasi saat ini kalau dibilang mereka paham mungkin nggih belum, sehingga ini perlu diberikan pemahaman, pengenalan tentang apa itu budaya lokal yang nantinya dengan harapan dari budaya yang ada ini benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul. Dan kami selaku Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul tentunya mendukung penuh dan mengapresiasi semua kegiatan yang ada, potensi di Kabupaten Gunung Kidul, baik itu budaya benda maupun tak benda yang nantinya bisa dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul, yang itu akan menjadi nilai tambah untuk kegiatan pariwisata mungkin bisa dikolaborasikan seperti yang disampaikan Ibu Ketua DPRD, sehingga antara kebudayaan dan wisata ini nantinya akan bisa benar-benar berkolaborasi dan bersama-sama untuk saling memajukan Kabupaten Gunung Kidul, terutama untuk mengenalkan kuliner lokal ini yang menjadi unik di Kabupaten Gunung Kidul. Begitu Mas. Terima kasih Ibu Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Memang tantangan untuk saat ini adalah kita sekarang berada di zaman yang serba maju. Kalau tadi Bu Yuniari bilang, kalau kita tidak berimprovisasi, kalau kita tidak berinovasi, maka mungkin ini hanya akan menjadi cerita saja, ya kan. Oleh karena itu usaha-usaha dari Ibu Yuniari ya di tengah-tengah seluruh kemajuan mulai dari digital, mulai dari yang serba online dan lain-lain, apakah Ibu juga melakukan inovasi di bidang teknologi, dalam artian apakah Ibu juga melakukan pemasaran via internet, ataukah seperti ini aja hanya pameran, atau seperti apa Bu bentuk pelestarian yang maksudnya dilakukan di tengah-tengah kemajuan seperti ini? Monggo silahkan. Ya. Baik Mas Gudir, jadi di tempat kami kita melakukan inovasi dan sedikit teknologi tepat guna yang kita gunakan, misalnya tentang pembuatan simplisianya. Pembuatan simplisianya yang tadinya hanya dijemur di luar sehingga expired atau umur simpannya sangat pendek. Nah, kita sekarang memulai menggunakan sebuah teknologi yang kekinian gitu ya. Kita menggunakan solar drying dome. Jadi kita seperti rumah menggunakan tenaga surya juga untuk pengeringan simplisia. Oh, dan untuk pengeringan bahan bakunya ya Bu untuk ya? pengeringannya. Jadi kita nanti pengeringannya bisa secara higienis, dan sekali masuk bisa kapasitas 200 kilo, sehingga semakin banyak yang bisa kita hasilkan. Yang kedua, kita juga membuka wisata edukasi di bidang jamu. Bisa juga, bisa jadi wisata edukasi Bu ya? Sementara ini dikunjungi baik dari PAUD gitu ya, SMP, SMA, dan juga kebanyakan ibu-ibu PKK gitu, bagian dari dalam, lebih banyak dari luar Gunung Kidul juga. Jawa Tengah, Jawa Timur gitu sudah mulai hadir di Gunung Kidul untuk belajar dan mengerti proses pembuatan jamu. Dari sini kita akan mengedukasi, memberikan pengertian dari sedini mungkin anak-anak, terutama kalau di sekolah sekarang ada P5 itu yang membuat kita menjadi harus ada inovasi ini, pengenalan ini, budaya ini. Nah, seperti itu. Ternyata dengan usaha yang sederhana, mengolah yang dari alam, itu bisa meningkatkan kesejahteraan bagi kita semuanya. Mungkin seperti itu Mas Kutil. Iya, luar biasa ya Bu ya, di tengah-tengah kemajuan di mana jamu itu mindsetnya sama anak-anak muda ini adalah itu minumannya simbah-simbah dulu. Tapi di tangan Ibu Yuniari ini jamu dirubah menjadi salah satu
bahan minuman yang ramah segala usia. Tidak hanya untuk yang mohon maaf mungkin kurang enak badan, tapi ada jamu-jamu juga yang menyegarkan Ibu ya. Dan apakah mohon satu lagi Bu, untuk bahan baku sendiri Bu sebagai pelestari jamu di Kabupaten Gunung Kidul, apakah saat ini Kabupaten Gunung Kidul sudah mencukupi untuk bahan bakunya? Iya, cukup Mas, karena kita juga di samping kita mengedukasi tentang pembuatan jamunya, kita juga memberdayakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk menanam atau penggunaan pekarangan itu dengan ditanami dengan jamu. Empon-empon, terutama kalau di desa-desa itu pekarangannya masih luas. Terus kalau sekali menanam seperti kunyit itu sekarang ditanam, besok 10 bulan lagi diambil, nanti ditunggu saja musim hujan, nggak usah nanam, tumbuh lagi Mas. Terlebih nanti pupuknya itu juga pupuk organik dari kotoran hewan itu yang akan memupuk dengan sendiri, nah, karena terikut dengan aliran air hujan seperti itu, sehingga kita ini sebenarnya sudah luar biasa yang tersedia di Gunung Kidul. Baik, terima kasih Bu Yuniari, luar biasa. Dan terima kasih, ini luar biasa nih. Setelah ini mungkin narasumber boleh mencicipi jamu produksinya Ibu Yuniari. Saya juga kebetulan suka, tapi yang telang saja ya, yang manis tanpa gula. Terima kasih Bu. Dan tadi Bapak Kepala Dinas bahwasanya ngendikake ataupun Bapak Kepala Dinas tadi sedikit men-spill atau istilahnya bahasa zaman sekarang ini sudah sounding terlebih dahulu bahwasanya akan ada gelar warisan budaya tak benda. Nah, mungkin Mas Hadi boleh sedikit aja, mungkin di-spill dulu acaranya akan seperti apa dan di mana digelarnya. Nah, mungkin ini pemirsa juga bisa memilih waktu untuk ternyata gelar WPTP tahun ini akan digelar lagi. Nah, ini bentuk acaranya atau suguhannya akan seperti apa sih Mas? Oke, baik, gini Mas, jadi sebelum ke teknis gelar WPTP tahun ini, jadi ada pengalaman menarik tahun lalu Mas Gudel ketika kita gelar WPTP di Oblique Sea View. Salah satu yang kita display adalah hidangan yang ada di depan kita, waterliwet ini. Iya. Jadi waterliwet itu hanya dalam tempo kurang dari 1 jam sudah ludes Mas waktu itu. Sudah ludes? Ada sekitar 300 atau 400 pack itu langsung habis itu. Nah, salah satu pemburunya itu adalah wisatawan mancanegara. Jadi ternyata ini nggak cuma digemari oleh masyarakat lokal maupun nasional saja, tapi juga masyarakat dari manca, wisatawan manca itu juga menyukai gitu ya. Jadi ternyata dari situ kami menyimpulkan bahwa terkadang satu produk itu tidak laku bukan karena nggak bagus, tapi karena kurang promosi. Nah, ketika kita promosikan ternyata minatnya bagus, dan setelah itu karena kita juga menyiapkan kartu nama, itu ternyata banyak repeat order Mas. Jadi banyak pesanan. Tadi sedikit nyambung dari Pak Kadis, kalau ditanya apakah WPTP bisa mendorong ekonomi kerakyatan, jawabannya sangat bisa. Buktinya waterliwet ini sudah beberapa kali ada repeat, bahkan diminta untuk menghadiri pameran di beberapa tempat. Jadi terbukti kalau waterliwet itu bisa menjadi media diplomasi budaya. Jadi bagi mungkin Ibu Ketua DPRD atau Ketua Dewan ketika ada kunjungan keluar daerah, bisa ini Bu jadi media diplomasi. Atau misal kalau keluar negeri juga boleh. Yang penting ajak saya. Dan untuk gelar WPTP tahun ini, insya Allah kita gelar lagi di Oblique Sea View tanggal 7 Desember, malam Minggu Mas Gudel. Jadi monggo nanti bagi seluruh pemirsa dimanapun berada bisa langsung datang ke Oblique Sea View untuk bisa menikmati gelar WPTP di sana. Jadi malam Minggu kita mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 7 atau 8 malam sambil nanti menikmati sunset di sana. Iya. Baik, terima kasih Mas Hadi, luar biasa sekali. Dan juga tidak terasa kepada seluruh pemirsa, obrolan kita malam hari ini sangat luar biasa sekali, di mana seluruh hadirin juga pemirsa bisa bersama-sama mendengarkan penjelasan maupun juga regulasi terkait dengan warisan budaya tak benda. Untuk sesi yang terakhir adalah
kesimpulan Bapak Kepala Dinas, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, dan kepada seluruh narasumber. Kesimpulannya Bapak, warisan budaya tak benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia sendiri. Khususnya apakah ada harapan khusus dari Bapak Kepala Dinas untuk seluruh warga masyarakat Gunung Kidul maupun juga pemirsa di seluruh Indonesia? Inilah warisan budaya tak benda dari Gunung Kidul Indonesia. Dan untuk Indonesia ini harapannya Bapak apa? Apakah hanya ingin dikenal saja ataukah ini bisa menjadi barometer budaya di Indonesia atau seperti apa Bapak? Tentu yang pertama adalah kalimat ini menjadi penting. Lestarikan warisannya, manfaatkan ilmunya, dan industrikan agar warisan budaya ini menjadi satu pemantik kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bapak Agus, dan kesimpulan terakhir dari pemangku kebijakan Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan warisan budaya tak benda dari Gunung Kidul Indonesia. Harapannya Ibu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan seluruh warisan budaya tak benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia sendiri, harapannya pemerintah kabupaten apa Bu? Monggo silahkan. Yang jelas kami dari pemangku kebijakan itu jangan menyerah, jangan takut. Semuanya kita membackup dari belakang Mas, baik itu kebijakan ataupun dari program, juga dari anggaran. Pokoknya untuk masyarakat Gunung Kidul yang tercinta ini, warisan budaya tanpa benda ini akan menjadi ikonnya Gunung Kidul. Boleh sekali lagi diberikan tepuk tangan kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini di studio. Terima kasih kepada seluruh narasumber, terima kasih kepada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, juga Ibu Yuniari selaku pelestari maupun juga pengelola warisan budaya tak benda. Mas Hadi, terima kasih banyak selalu mendampingi seluruh warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk bersama-sama untuk mencintai, untuk kembali lagi mengenal warisan budaya tak benda di Kabupaten Gunung Kidul. Dan juga rangkaian acara malam hari ini talk show Gebyar WBTB dari Gunung Kidul untuk Indonesia telah sampai di penghujung acara. Bapak Ibu, kami mewakili panitia penyelenggara dan juga Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dan juga kami ucapkan terima kasih seluruh rangkaian acara talk show Gebyar Warisan Budaya Tak Benda didanai dengan menggunakan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sangat luar biasa sekali malam hari ini kepada seluruh pemirsa dan juga narasumber yang berkesempatan hadir untuk memberikan edukasi dan juga memberikan segalanya tentang warisan budaya tak benda. Kebetulan Bapak Ibu yang kami hormati, di depan kita ini nanti kita berkesempatan untuk bersama-sama mencicipi dan juga ini sudah tidak tahan ini kayaknya Bapak Ibu narasumber untuk bersama-sama menikmati salah satu kekayaan warisan budaya tak benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Kami persilahkan, monggo kepada Bapak Ibu untuk kami persilahkan. Inilah salah satu kekayaan dari Kabupaten Gunung Kidul warisan budaya tak benda. Ada nasi diwul dan juga ada kulupan, sambal bawang dengan segala ubur rampenya, juga ada gudeg ya Pak, ada gudeg dari pohon pisang atau ares ya Bu ya, dan juga ada water liwet yang tadi dingendikake oleh Bapak Kepala Dinas dan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Dan juga kepada seluruh pemirsa yang penasaran mungkin ingin merasakan atau mencicipinya, silahkan boleh hadir ke Kabupaten Gunung Kidul, atau jangan lupa boleh datang pada tanggal 7 Desember 2024 di Obelix View untuk bersama-sama menyaksikan dan menikmati suguhan Gebyar Warisan Budaya Tak Benda dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Sembari menikmati hidangan ataupun juga sajian warisan budaya tak benda, pada kesempatan hari ini juga kita akan masih bersama-sama menyaksikan penampilan dari Tayub Saraswati. Monggo silakan Ibu, dan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara malam hari ini melalui studio ataupun juga melalui kanal YouTube maupun juga pemirsa yang ada di rumah, kami ucapkan selamat malam dan selamat menyaksikan.
kata ya buka sidik jas kata
Perjumpaan kita malam hari ini